Selamat pagi seluruh parents dan juga anak-anak homeschooling Bintang Harapan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat para parents yang sudah mempercayakan putra-putrinya untuk belajar dan dididik di homeschooling Bintang Harapan. Yang kedua, saya ucapkan selamat bagi anak-anak yang sudah naik kelas ataupun yang sudah lulus. Bahkan kita bersyukur karena dari siswa-siswi yang lulus dan melanjutkan ke perguruan tinggi, banyak yang sudah diterima di perguruan tinggi swasta dan juga ada beberapa sedang melakukan tes di perguruan tinggi negeri. Jadi saya ucapkan selamat bagi semua siswa-siswi yang lulus dari homeschooling Bintang Harapan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran dari homeschooling Bintang Harapan pada tahun ajaran 2020-2021. Karena masa ini kita masih masa krisis atau masa pandemi, jadi pembelajaran masih belum dilakukan secara tatap muka. Artinya pembelajaran masih melakukan home based learning atau pembelajaran jarak jauh. Bagaimana pembelajaran jarak jauh? Saya akan menginformasikan terutama bagi siswa-siswi yang baru bergabung di homeschooling Bintang Harapan. Yang pertama, anak-anak akan mendapat 2 akun. Jadi seluruh siswa-siswi homeschooling Bintang Harapan, baik yang pusat maupun yang cabang, akan mendapat 2 akun. Yang pertama adalah akun pembelajaran dan yang kedua adalah akun tes untuk PAS atau enggak untuk PTS. Lalu selain itu anak-anak juga akan mendapat grup dalam grup WA dan juga grup Google Classroom. Grup WA itu tujuannya adalah untuk memberitahukan hari ini tuh pembelajarannya, melakukan pembelajaran apa saja sesuai dengan jadwal pelajaran. Nanti guru-guru akan men-share di grup masing-masing. Ya, grup kelas masing-masing akan di-share. Hari ini misalnya belajarnya matematika, IPS, lalu ada olahraga, nanti ada jadwalnya dan itu akan diberikan pukul 7.30. Guru-guru akan men-share apa saja yang harus dipelajari hari ini. Dan pembelajarannya lewat apa? Misalnya lewat Google Classroom atau lewat modul atau lewat e-learn. Itu akan ada caranya atau enggak materi pembelajarannya diambil dari mana. Dan itu akan diinformasikan dalam grup WA. Begitu ya. Lalu gimana sih caranya belajar masuknya? Yang pertama, kalau misalnya sudah ada dari gurunya, hari ini belajarnya misalnya IPA dari Google Classroom, nanti dikasih tahu lewat e-learn. Nanti anak-anak akan dikasih tahu bagaimana cara mendownload e-learn atau enggak aplikasi yang memang diperlukan untuk sebagai bahan ajar ya. Lalu anak-anak juga yang kedua belajarnya lewat meet up. Meet up itu adalah pembelajaran lewat tatap muka bagi siswa-siswi di kelas SMP dan SMA. Satu hari kita akan ada meet up 2 kali dengan materi pembelajaran yang berbeda. Misalnya hari ini ada IPA, ada matematika. Yang mau meet up itu IPA dan juga misalnya matematika. Sedangkan yang lain tidak ada meet up. Maka anak-anak kalau meet up itu harus meet up tatap muka. Berarti seluruh siswa-siswi baik dari pusat maupun cabang, mereka akan masuk di dalam Google Classroom lewat Meet. Ya, jadi semuanya akan tatap muka. Baik anak-anak dari pusat, anak-anak dari cabang akan tatap muka bersama guru-guru dan juga mereka akan tahu siapa teman mereka di dalam kelas mereka. Ya, jadi misalnya kelas 8 ada anak-anak yang dari kota lain atau ada anak-anak dari cabang lain, mereka bisa bertemu dalam kelas yang namanya kelas meet up. Ya, nanti akan dijadwal satu hari itu dua kali meet up pelajaran apa saja. Ya. Nah, lalu berikutnya adalah lewat grup WA tadi, anak-anak juga akan mendapat laporan. Orang tua akan mendapat laporan dari grup WA ataupun lewat email. Memang ada beberapa orang tua yang memilih di WA kepada orang tua hasil pembelajaran dari PJJ atau home based learning selama 1 minggu. Jadi nanti setiap hari Senin parents akan menerima laporan keaktifan atau enggak dan nilai-nilai dari anak-anak selama 1 minggu. Jadi setiap Senin itu parents pasti menerima laporan dari wali kelasnya bahwa seminggu ini anaknya nilainya berapa, ikut meet up apa tidak, mengerjakan tugas-tugas apa tidak. Itu setiap minggu, setiap hari Senin parents akan mendapatkan
baik lewat WA atau misalnya kalau parents ingin dikirim lewat email, parents bisa memberitahukan kepada wali kelasnya untuk mengirim lewat email. Begitu proses pembelajaran selama pandemi ini sebelum ada keputusan untuk boleh tatap muka bagi anak-anak yang homeschooling komunitas. Kemudian saya akan membicarakan masalah tata tertib selama PJJ. Yang pertama, ketika anak-anak melakukan meet up seperti yang tadi sudah saya katakan, maka mereka wajib menyalakan kameranya dan mereka harus berpakaian sopan. Berpakaianlah yang sopan ketika bertemu dengan guru-guru dan teman-teman yang lain, dan harus menyalakan videonya, kameranya harus dinyalakan sehingga bisa betul-betul tercipta sebuah kelas yang berbentuk tatap muka, ya. Itu bukan simbol-simbol huruf saja ya anak-anak ya. Lalu yang kedua, ketika guru-guru memberikan tugas-tugas lewat WA dan anak-anak bisa mengerjakannya, maka anak-anak harus mengerjakannya, menyelesaikannya selama 1 hari itu. Diusahakan seluruh pekerjaan dibereskan selama 1 hari itu. Misal mungkin ada yang punya keperluan di pagi hari, anak-anak boleh mengerjakannya di siang atau di sore hari. Tapi diusahakan hari itu beres seluruh kerjaan yang dibebankan atau ditugaskan oleh guru-gurunya. Seandainya anak-anak sakit atau anak-anak ada keperluan yang mendesak yang memang tidak bisa atau tidak ada wifi, maka anak-anak boleh menunda paling telat sampai hari Jumat. Sehingga ketika nanti laporan PJJ ini diberikan kepada orang tua, maka orang tua sudah mendapat laporan yang lengkap selama 1 minggu itu. Ya, karena laporan PJJ itu akan dilaporkan kepada orang tua di hari Senin. Lalu yang ketiga, anak-anak juga ketika mendapat perintah mengerjakan tugas dan dikirim ke grup WA, tolong lihat itu tugas-tugasnya hasilnya dikirim ke grup WA atau memang mengerjakan di Google Classroom, begitu. Lalu ketika anak-anak yang kelima, ketika anak-anak diberikan pemberitahuan bahwa hari ini meet pukul 11 misalnya ya, contohnya meet matematika pukul 11, maka anak-anak harus bersiap-siap pukul 11 kurang 15 menit atau 10.45 sehingga anak-anak bisa mempersiapkan diri dan meet up-nya jadi tidak terlambat anak-anak. Begitu kira-kira anak-anak tata tertib selama PJJ di tahun ajaran 2020. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat belajar dengan penuh semangat di Homeschooling Bintang Harapan, baik pusat maupun cabang.